Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini, Sabtu, 11 Juli 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya bab 6 ayat 1 sampai 8. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan daku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan
baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada Injil Matius hari ini, Yesus mengatakan kepada kita supaya kita tidak perlu takut. Janganlah takut untuk menghadapi para pendengarmu. Janganlah takut akan apa yang akan dikatakan oleh orang, dan janganlah takut jika orang-orang akan membunuh kamu. Namun, selain Yesus mengatakan supaya tidak takut, Yesus juga mengatakan akan satu hal: takutlah. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Hal ini berarti bahwa kita harus takut kepada Allah yang memberikan kehidupan. Ingatlah bahwa semakin kita merasa dekat dengan Allah, semakin baiklah kita. Hal tersebut mengubah kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, ketika Yesus mengatakan bahwa kita harus takut kepada Allah, Yesus juga mengatakan, jangan takut kepada Bapa Surgawi, karena Ia adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Jika demikian, saat kita menarik satu garis keseimbangan yang baik antara rasa takut dan cinta kasih, apabila cinta kasih itu real, maka jelas hal itu berarti kurangnya hal-hal yang ditakuti. Kita tidak merasa takut jika kita jujur dengan pribadi yang kita sungguh kasihi. Namun kita juga harus takut untuk menyakiti orang yang kita kasihi. Cinta kasih yang sejati mengandung suatu rasa takut di dalamnya. Rasa takut bahwa pada suatu hari kita dapat mengabaikan orang yang kita sayangi. Ya Yesus, biarlah kami merasa prihatin, bahkan takut akan apa yang terjadi dalam hati kami yang terdalam. Karena dalam hati kamilah cinta kasih harus nyata, bukan sekedar dalam ucapan kata kami. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin.